Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana dengan NIM 4320022, kelas Filsafat Umum B, akan menyampaikan sebuah materi tentang salah satu pemikiran Empedokles. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Empedokles. Empedokles adalah seorang filsuf dari mazhab pluralisme. Jika filsuf Miletos mengajarkan bahwa terdapat satu prinsip dasar yang mempersatukan alam semesta, maka Empedokles berpendapat lain. Menurutnya, prinsip dasar itu tidaklah tunggal, melainkan 4. Ia dikenal sebagai seorang dokter, penyair, ahli pidato, dan politikus. Empedokles lahir di Agrigentum, Pulau Sisilia pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ia berasal dari golongan bangsawan. Ia dipengaruhi oleh aliran religius yang disebut Orfisme dan juga kaum Pythagorean. Sumber lain mengatakan ia mengikuti ajaran Parmenides. Pada usia yang tak diketahui, ia dibuang dari kota asalnya, namun tidak ada informasi mengenai pembuangannya itu. Berdasarkan keterangan dari Aristoteles, Empedokles meninggal pada usia 60 tahun. Dan menurut legenda, ia meninggal dengan cara terjun ke kawah vulkano di Gunung Etna. Dalam sejarah, Empedokles menulis 2 karya berbentuk puisi. Puisi pertama berjudul Perihal Alam atau Un Naturel, dan yang kedua berjudul Penyucian-Penyucian. Kedua karya tersebut memiliki 5.000 ayat, tetapi yang masih ada hingga kini hanya tinggal 350 ayat dari karya yang pertama dan 100 ayat dari karya yang kedua. Di sini saya hanya akan membahas lebih mendalam mengenai satu pemikiran Empedokles saja, yakni tentang penyucian. Karya Penyucian berbicara tentang perpindahan jiwa dan cara agar orang dapat luput dari perpindahan tersebut, yakni dengan menyucikan dirinya. Dalam karangan tersebut, Empedokles berpandangan bahwa tidak terdapat kontradiksi antara pandangan saintifiknya dan pandangan keagamannya. Ia berpendapat bahwa dirinya adalah seorang daimon atau seorang setengah ilahi yang telah lama dianugerahi. Namun, ia sebelumnya telah melakukan dosa karena telah memakan daging hewan dan kanibalisme yang mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah, sehingga ia kemudian dihukum dan dikeluarkan dari kumpulan para dewa abadi. Selama masa pembuangan tersebut, ia harus menebus dirinya, menebus dosanya yang banyak tersebut, sampai-sampai ia harus berulang kali bereinkarnasi ke dalam semua bentuk kehidupan yang berbeda. Ia dihukum untuk menjalani sejumlah perpindahan jiwa selama 3 kali 10.000 musim. Jiwa-jiwanya berpindah dari tumbuh-tumbuhan kepada ikan-ikan, lalu kepada burung-burung, dan juga kepada manusia. Hingga pada akhirnya, ia telah dimurnikan dari dosanya, sehingga ia menjadi dewa yang abadi. Singkatnya, ia mempercayai bahwa manusia akan bereinkarnasi menjadi berbagai hal di dunia ini untuk menebus dosanya, sehingga ia bisa menjadi seorang dewa yang abadi. Hal ini begitu tampak selaras dengan pemikiran saintifiknya, yakni mengenai penyatuan dan pemisahan keempat unsur utama yang dapat bersatu dan berpisah, kemudian membentuk materi yang lainnya, sehingga baginya manusia adalah salah satu materi yang abadi, yang tidak bisa mati. Ia hanya bereinkarnasi menjadi bentuk yang lain saja. Menurutnya, para dewa sesungguhnya adalah unsur-unsur alam dan kekuatan kosmik yang dapat mengarahkan siklus evolusi mereka yang tidak akan ada akhirnya. Demikianlah penyampaian materi dari saya tentang penyucian, yaitu salah satu pemikiran Empedokles. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.